Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Insyaallah kalau awake sehat, pikirannya waras, ini adalah nikmat yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sedaya ingkang hadir sareng-sareng mlebet surgane Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Kembali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang terbaik, yaitu pagi-pagi sudah melangkahkan kaki kita di tempat yang termulia, di taman-tamannya surganya Allah. Senang napa mboten? Esok-esok wis dijak healing nang taman suara. Ini adalah nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang tidak terhingga. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna yang dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, lisan kita selalu basah dengan solawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di antara pintu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah kita selalu belajar Al-Quranul Karim, selalu mengkaji ayat-ayatnya Allah, selalu bersilaturahim, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini pengen ngobrol, pengen konsultasi, pengen ngomong sama Gusti Allah, niku kedah maos Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Jadi kalau kita ini baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu seperti kita sedang berdialog, ngobrol dengan Gusti Allah. Semakin banyak kita baca Quran, itu artinya semakin banyak kita ngomong sama Gusti Allah. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, lisan kita selalu basah dengan Al-Quran, itu artinya semakin banyak kita berdialog, konsultasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Quran. Jangan sampai lisan kita ini lebih banyak ngobrol dengan makhluk, lebih banyak ngobrol dengan sesama. Makanya diisi terus dengan Al-Quranul Karim. Ya kalau belum bisa baca Quran, kulhu terus mawon. Jadi delo-delo kulhu, delo-delo Fatihah, delo-delo kulhu, An-Nas, Al-Falaq, pun niku mawon riyen. Kalih napa latihan baca Al-Quran. Jadi sebelum bisa baca Quran ya sudah
kulhu Fatihah, kulhu Fatihah, kulhu mawon lem. Jadi kulhu terus aja. Karena itu tadi, bahwasanya kalau kita ini punya lisan tapi nggak pernah dialog, nggak pernah ngobrol sama Allah, itu pasti disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untung kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, yang di dalam sholat itu kita wajib membaca Al-Quran minimal Al-Fatihah. Mungkin kalau kita ini nggak diperintahkan untuk sholat, belas nggak pernah baca Quran, artinya nggak pernah ngomong berdialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi di antara motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, kata Kanjeng Nabi, bacalah Quran. Karena sekali lagi Quran ini yang akan menyelamatkan kita. Ya'ti yaumal qiyamah, Quran ini akan utuk-utuk datang menjumpai kita. Ketika kita ini nggak punya teman siapa-siapa, istri ya nggak menemani kita, anak ya nggak menemani kita, tetangga, saudara nggak menemani kita. Yang menemani siapa? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, yang datang menemani kita adalah Al-Qur'an. Semakin banyak Quran itu kita baca, semakin dekat dengan Al-Quran, itu semakin intim. Quran itu ya seperti kita ini menjadi sudah saudara, sudah menjadi keluarga. Jadi nanti Quran datang itu sudah gak asing lagi. Tapi kalau kita ini di dunia gak pernah baca Quran, maca Quran yang kolo-kolo, itu nanti Quran datang di hari kiamat seperti orang asing. Tapi kalau kita ini sudah terbiasa membaca Al-Quranul Karim, ya tadi minimal Fatihah, bisanya Anas ya Anas, bisanya Falak ya Falak, bisanya Kulhu ya Kulhu, dibaca terus. Mau tidur baca itu, habis subuh baca itu, habis sholat baca itu. Insya Allah kalau lisan kita ini selalu basah dengan Al-Quran, itulah yang akan menjadikan timbangan amal kita itu menjadi berat. Makanya tadi mari kita berdialog, ngobrol, konsultasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian Al-Quranul Karim masih pada surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum yang kemarin kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karakternya manusia. Di ayat yang kemarin, wa iza massan nasu durrun da'au rabbahum. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakternya manusia ketika orang itu ditimpa musibah, da'au rabbahum, DP merek marang Gusti Allah, ndungone tenanan ya Allah, dompet lagi kosong, ATM saldone kok kosong. Itu kalau ndonga, waduh, khusyuknya minta ampun. Itu kalau lagi nggak punya uang, kalau lagi banyak masalah. Ini umumnya manusia begitu. Gini pembuatan Bu. Jadi kalau ada problem tahajudnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Pokoknya ibadahnya sregep. Apalagi di Baitullah, misalnya ada masalah, kemudian haji atau umrah, wah di sana luar biasa. Jadi heboh, dungone tenanan, heroik. Jadi sudah memang begitulah manusia. Tapi ketika kemudian summa iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Giliran sudah senang, giliran sudah bahagia, duitnya akeh, malah menyekutukan Allah, lali karo Gusti Allah. Maka yang demikian ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang kamu modelnya seperti ini, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau ada orang tadi, kalau susah dekat Gusti Allah, pas giliran senang lali. Itu dijorke Gusti Allah. Dijorke Gusti Allah.
Makanya nggak usah gumunan, nggak usah meri. Misalnya ada orang nggak pernah sholat kok malah sugih, biarkan. Karena apa? Dia lagi dijorke Gusti Allah. Karena nikmatnya kita ini ngaji, duduk bersimpuh seperti ini. Nikmatnya kita bisa ruku dan sujud itu melebihi daripada dunia dan seisinya. Itu luar biasa. Misalnya kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala pagi-pagi diberikan oleh Allah hidup. Karena orang tidur kan nggak semuanya orang itu kemudian bisa hidup lagi. Kok kita ini dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aktivitas kita yang pertama adalah ruku dan sujud. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr, orang yang sholat fajar. Sholat fajar itu ya sholat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi kalau sudah fajar kita sholat sunnah 2 rakaat. Fajar itu artinya ya sudah masuk waktu subuh. Jadi habis tahajud misalnya nyambung ditutup dengan witir. Habis witir kok sudah ada azan, kita sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ditambah lagi kok masih ada waktu, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Ditambah dengan sholat subuhnya itu sendiri. Kata Rasulullah SAW, orang yang bisa sholat di waktu fajar minimal 2 rakaat itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan kita dikasih dunia dan seisinya. Berarti kita ini semuanya ini orang-orang terkaya semua. Amin Allahumma amin. Melebihi dunia dan seisinya. Dan ini pasti nikmat yang menyelamatkan. Kenapa? Karena nikmat ini nggak berpotensi untuk kita sombong. Kan nggak ada orang sholat subuh terus sombong. Enten apa ngoten? Nggak ada. Artinya bahwasanya nikmat sholat subuh, nikmat sholat sunnah 2 rakaat fajar itu nikmat yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sementara andai kata kita ini diberikan oleh Allah nikmat dunia, itu potensi besar akan mencelakakan kita. Potensi besar akan menggelincirkan kita. Minimalnya kita ini jadi wong sombong, sing asale melarat kenal tetangga, giliran sugih tanggane dadi orang. Yang dulunya itu senang serawung, giliran wis sugih enggak mau kumpul. Ini potensi besar orang ketika kaya yang berupa dikasih oleh Allah harta dan dunia, itu potensinya akan mencelakakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita ini diberikan oleh Allah nikmat 2 rakaat fajar, itu pasti nikmat yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Maka sekali lagi tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diberikan oleh Allah nikmat kok tidak bersyukur, liyakfuru bima atainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka itu mengkufuri nikmatku. Fatamatta'u, mereka bersenang-senang, fasaufa ta'lamun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Akibat sudah diberikan nikmat, tapi nikmat itu malah dijauhkan atau menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Kita diberikan oleh Allah nikmat lisan, jangan sampai nikmat lisan ini hanya sia-sia belaka. Sia-sia itu gimana? Ya sia-sia kita hanya ngobrol, ngomong yang tidak bermanfaat. Ngomong kok gak ada manfaatnya. Ya eman-eman. Gini apa mboten? Kita tiap hari itu kan banyak sekali ngomong. Kata para ahli peneliti itu, orang itu minimal dalam sehari itu 4.000 kata. Itu minimalnya.
4.000 kata niku kathah napa sekedhik? Ada. Banyak sekali. 4.000 kata itu umumnya atau rata-rata atau yang minimalnya. Apalagi kalau perempuan, kata para ahli dalam penelitian, perempuan itu 2 kali lipat, berarti 8.000 kata. 8.000 kata. Kalau 8.000 kata ini kemudian sia-sia, kan yo eman. Nah, kenapa bisa sia-sia? Karena setiap yang kita ucapkan itu gak punya nilai. Gak punya nilai itu artinya antara yang diucapkan dengan faktanya itu gak nyambung. Antara ucapan dengan kenyataan tidak nyambung. Sebab ada dan banyak orang yang berucap itu, kalau dalam surat Al-Kahfi bahwasanya ada orang yang berucap tapi ucapannya karena sudah kadung diomongkan. Jadi sudah kadung diomongkan, padahal itu nggak ada nilainya sama sekali. Jadi misalnya pagi ini hujan, itu kan omongannya ada, tapi kenyataannya apa? Hujan apa bukan? Nggak hujan. Artinya antara omongan dengan kenyataan itu berbeda. Nah, itu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadziba. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau malam Jumat baca surat Al-Kahfi, ini pasti baca ayat ini. Cuman kadang-kadang nggak paham maknanya apa. Maknanya tadi, kaburat itu sungguh jelek sekali. Kalimatan kalimat takhruju min afwahihim, yang sudah keluar dari mulutnya, yaquluna illa kadziba, tidaklah yang diucapkan itu kecuali kedustaan belaka. Jadi misalnya ibu-ibu memuji suami, itu hakikatnya benar dipuji atau sebetulnya hanya etok-etok muji? Sama ketika suami memuji istri juga etok-etok nopo tenanan. Jadi sebetulnya kita memuji itu bukan karena layak untuk dipuji. Gini apa mboten? Kita memuji itu karena memang kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat aibnya orang yang kita puji. Gini apa mboten? Kalau kita misalnya melihat kekurangannya suami, melihat kekurangannya istri, kira-kira gelem muji napa mboten? Enggak mau. Makanya kita memuji, kalimat pujian yang kita keluarkan dari lisan kita itu sebetulnya adalah kedustaan belaka. Makanya supaya kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita ini adalah kalimat yang baik, sudah nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bicara, zikiran yang banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau perbanyak baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalimat thayyibah tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau membaca Quran, itu antara lisan kita dan faktanya itu sama. Beda dengan kita tadi, kita memuji suami, itu ya faktanya nggak sama. Karena kita memuji karena nggak tahu aibnya suami, nggak tahu kejelekan suami. Kita memuji orang lain juga sama. Kita mau memuji karena kita ditutupi oleh Allah aibnya. Kita tidak tahu aibnya, kekurangannya orang lain, sehingga apa? Kita mau memuji, menyanjung-nyanjung dia. Makanya antara lisan dan kenyataannya nggak sama. Makanya supaya bernilai kalimat yang kita ucapkan tadi, diajarkan oleh Rasulullah SAW, sudah tiap saat itu zikiran terus, subhanallah, maha suci Allah. Memang Gusti Allah itu maha suci dari segala apapun.
dari kesyirikan-kesyirikan. Gusti Allah itu maha suci. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memang Gusti Allah pantas dipuji, karena kelebihannya Allah, sifat-sifatnya Allah, dan Allah yang mencipta, memberi rezeki kepada kita, ya pantas dipuji. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya di dalam kita melakukan ibadah atau menjauhi maksiat illa billah, kecuali dimampukan oleh Allah. Kita hadir di sini ini dimampukan oleh Allah, bukan karena kita ini sehat, semangat, bukan. Tapi memang Allah memberikan sehat, Allah memberikan semangat, Allah memberikan kita ini azam, cita-cita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini. Jadi la haula wala quwata illa billah. Antara ucapan dan faktanya memang nyata. Itu namanya kalimat thayyibah. Atau kita baca Al-Qur'anul Karim. Maka sekali lagi, kalau tiap hari dalam tiap harinya ini kita kok lebih banyak kalimat-kalimat yang muspro, kalimat-kalimat yang kurang bermakna, itu nanti khawatirnya ketika ditimbang niku jomplang. Ketika ditimbang jomplang. Kenapa? Karena tadi tiap hari 4.000 kata yang kita ucapkan, sementara nggak ada pembanding dan pemberatnya. Untungnya lagi ini. Jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baca Quran saja misalnya, itu dihitung bukan setiap kalimat yang kita ucapkan, tapi dihitung adalah tiap huruf yang kita baca menjadi timbangan. Dan setiap hurufnya bukan satu huruf dibalas dengan satu huruf, enggak. Satu huruf tidak dibalas dengan satu pahala, enggak. Tapi satu huruf dibalas dengan 10 kali lipat pahala. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Kita baca Fatihah saja. Insya Allah, kalau untuk ngimbangi omongan yang 4.000 kata, insya Allah pun genep ini. Insya Allah pun genep. Kalau kita sholatnya tertib, benar, tiap hari kita minimal membaca 17 kali Fatihah. Jadi Fatihah mawon niku pun saged genepi, nyukupi, membandingi ucapan kita yang tadi berapa ribu kata, Bu? Minimal 4.000. Makanya ketika ibu-ibu nuwun sewu pas tiap bulannya dapat perainan diskon enggak sholat, itu ya ampun terus mendel mawon. Harus diiringi dengan pembanding yang lain. Misalnya apa? Ya zikiran. Kalau enggak baca Quran karena lagi datang bulan, ya diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk nutupi. Sebab apa? Enggak sholat. Kalau orang laki-laki insya Allah sholat tadi untuk nutupi omongan yang tidak manfaat. Nah, kalau ibu-ibu perempuan yang lagi datang bulan, apalagi kalau datang bulan itu kan ngomongnya mungkin lebih banyak dari itu. Waktunya PMS yang biasanya 8.000 kata itu bisa 16.000 kata. Sementara belum ada penutup pembandingnya. Makanya perbanyak tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka sekali lagi bahwasanya kalau kita ini sia-sia saja diberikan nikmat oleh Allah, tidak menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasaufa ta'lamun. Biarkan mereka, kata Allah, mengingkari nikmat rahmat yang telah kami berikan. Sudah, biarkan dicuri. Dan bersenang-senanglah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Ini kan sebetulnya kalimat ancaman yang luar biasa. Kata Allah, fasaufa ta'lamun. Sudah, biarkan, biar nanti delok dhewe akibate kalau diberikan nikmat kok kemudian mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
apa tadi, nikmat lisan, ayo kita pergunakan dengan baik. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata. Insya Allah kalau kita ini selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, kalaupun sok-sok kadang-kadang lalai, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kadang-kadang kita yang namanya manusia ada salahnya, ada dosanya, itu kalau mau melakukan kemaksiatan dihembus-hembuskan oleh malaikat. Jadi ada rasa malu, ada rasa takut dan lain sebagainya. Karena apa? Ma'al kiramil baror. Kalau kita ini sudah dekat dengan Quran, itu Gusti Allah maringi bodyguard untuk kita. Jadi bodyguardnya siapa? Kiramil baror. Malaikat kiram, malaikat yang mulia, yang senantiasa membimbing, ngawasi terhadap kita. Kalau kita mau melenceng, salah, diingatkan. Kalau kita ini mau maksiat, itu dihembuskan rasa malu. Kalau kita ini lagi malas, itu dihembuskan, diberikan motivasi, semangat oleh malaikat. Syaratnya tadi harus dekat dengan Al-Qur'an. Jadi kata Rasulullah SAW, orang dalam hubungannya dengan Al-Quran itu satu, kalau hubungan kita ini yatatak tahu itu kalau bahasa wifi-nya itu biarpet. Jadi kadang-kadang nyantel, kadang-kadang boten. Itu wifi-nya masih stripnya strip 1 atau strip 2. Itu namanya yatatak tahu. Jadi dengan Quran kadang-kadang dipegang, kadang-kadang yolali, kadang-kadang dibaca, kadang-kadang boten. Itu yatatak tahu. Masih terbata-bata di dalam bacanya. Bacanya masih kadang-kadang. Itu kata Rasulullah SAW, ajroni, yang seperti itu saja dikasih pahala double. Dikasih pahala double. Pokoknya lisan kita ini jangan pernah berjarak. Ya kadang-kadang lali, kadang-kadang sibuk, ya lumrah lah. Tapi tadi dikasih reward, dikasih motivasi oleh Rasulullah, ajroni. Tapi kalau orang itu sudah ahli itu ya artinya bacanya sudah benar, hubungan dengan Al-Quran tidak pernah biarpet, pokoknya terus tiap saat mungkin diistiqomahkan. Kita punya waktu tertentu yang khusus dalam hubungan dengan Quran. Misalnya apa? Kita habis sholat subuh dari masjid, pegang mushaf, baca Al-Quran. Atau kita pilih waktu misalnya habis tahajud, baca Al-Quran. Atau kita cari waktu pokoknya sesenggang kita. Jangan kemudian kita mengatakan sibuk. Bukan sibuk terus. Kalau sibuk terus itu ya kapan kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Dan luangkan hati kita ini dengan Al-Quran. Jangan diisi dunia terus. Dunia dimasukkan ke hati, golek duit meneh dimasukkan ke hati. Kalong sithik wis digoleki iki nang ndi kok kalong. Makanya mencari dunia itu jangan taruh di hati seperti pelajaran kemarin. Dalam makna zuhud itu dunia itu jangan ditaruh di hati. Karena kalau taruh di hati itu Allah nggak ada tempat di hati kita. Rasulullah nggak ada tempat di hati kita, Al-Quran nggak ada tempat di hati kita. Makanya luangkan waktu ini untuk diisi dengan Allah, luangkan hati ini untuk diisi Rasulullah dan diisi dengan Al-Quranul. Jadi sekali lagi kalau kemarin hubungan kita dengan Al-Quran Fatihah, Kulhu, An-Nas, Al-Falaq mulai ditingkatkan. Mulai tambahi isi hati ini dengan Al-Quran. Meskipun ya tatak tahu tadi terbatas. Tapi kalau sudah ahli itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala reward hadiah bodyguard ma'a kiramil barara, akan disertai terus dengan malaikat yang mulia. Ya, kalau yang seperti ini insya Allah kita akan terjaga. Jadi lali-laline menungso insya Allah akan balik meneh. Kalau kita sesibuk-sibuk apapun pasti ada waktu luang untuk Al-Quran.
Itu kalau orang yang sudah ahli itu ya secara bahasa, secara bacanya benar, secara waktu juga luang untuk Al-Quran. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, am anzalna alaihim, ataukah pernah kami turunkan kepada mereka sultanan, yaitu keterangan. Sultan itu artinya pemimpin, pemimpin yang membawai kita, pemimpin yang mengayomi kita, pemimpin yang memberikan pemahaman kepada kita. Itu namanya sultan. Makanya kalau di dalam pemerintahan itu dulu dikenal dengan sultan. Sultanul Aulia itu berarti pemimpinnya para wali. Sultanul Ulama berarti pemimpinnya para ulama. Jadi sultan. Ada Sultan Demak, Sultan Trenggono, ada sultan. Jadi kesultanan ini artinya orang yang mengayomi kita, orang yang membimbing kita, orang yang mencerahkan dan memberikan penerangan kepada kita. Jadi sultan itu bukan hanya sekedar ngumpul ke pajak, giliran rakyat butuh malah dijerke. Itu namanya bukan sultan. Sultan itu ya tadi maknanya adalah yang ngayomi, yang membimbing, yang mengawasi kita kalau kita lalai, itu namanya sultan. Termasuk Quran ini dibahasakan oleh Allah sultan. Karena apa? Memberikan pencerahan dan penerangan kepada kita, memberikan pengayoman kepada kita, memberikan obat kepada kita. Karena Quran itu adalah wa huwa syifa. Quran itu adalah obat bagi kita. Makanya ketika kita ini diberikan oleh Allah sultan keterangan yang nyata, yaitu Al-Quranul Karim, yang menjelaskan dan membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini sudah mulai melenceng, mulai mempersekutukan Allah mungkin dengan dunia, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, itu diingatkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi, Quran ini adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi siapapun manusia dan juga petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka sekali lagi bahwa kunci kesuksesan hidup adalah kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan wa iza azaqnan nasa rahmatan farihu biha. Nah, ini juga Allah sampaikan kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia itu apa? Kata Allah wa iza azaqna, dan bila kami rasakan an-nasa kepada manusia rahmatan, rahmat, kenikmatan, kesenangan, farihu biha, maka dia kemudian senang, bahagia. Gini apa mboten? Kita kan dikasih uang senang, dikasih sehat senang, dikasih anak senang, dikasih pasangan hidup senang. Itu sudah umumnya manusia. Wa in tusibhum sayyi'ah bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Wa in tusibhum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika menimpa mereka sayyi'atun, kejelekan, kesusahan, sakit dan lain sebagainya, bima qaddamat aydihim, yang sejatinya sakit itu, susah itu sebetulnya itu kata Allah Subhanahu wa taala qaddamat aydihim, disebabkan oleh mereka sendiri. Kemudian apa? Iza hum yaqnatun, tiba-tiba mereka kemudian berputus asa. Padahal sakit ya karena dewe, susah ya karena dewe, ra duwe duit ya karena dewe, ra iso maem ya karena dewe. Gusti Allah janjane kan wis memberikan fasilitas luar biasa lengkap. Kok sampai kita ini nggak bisa makan? Itu bahasanya Pak Haji Roma Irama wong yo tangan wis ono, sikil ya
Semuanya itu fasilitas dari Allah. Kok sampai makan saja nggak bisa, terlalu. Wong kalau tangan ini kita daya gunakan, kita manfaatkan, bantu orang saja, insya Allah keluar wedang. Gini apa mboten? Minimal itu. Jadi kita punya tangan itu jangan digegem. Kita punya lisan ya monggo ngomong sing apik. Ngomong sing apik itu pasti akan mendatangkan rizki. Mendatangkan rizki. Itu udah pasti. Rumusnya Gusti Allah. Pokoknya kalau kita ini bermanfaat untuk orang lain, rizki itu pasti akan datang sendiri. Nah, cuman kita ini, khususnya anak-anak kita, itu kadang-kadang gengsi. Sudah karena sekolahnya tinggi-tinggi, dikon jadi misalnya rewang, itu malu, gengsinya tinggi. Jadi di antara hal yang buruk dari sekolah yang formal, kalau sekolah formal baiknya ya banyak, secara metodologi di dalam penyampaian ilmu itu runtut. Jadi lebih jelas, lebih gamblang, lebih runtut. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu apa? Egonya anak-anak kita yang sekolah formal itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita dulu yang nggak sekolah. Yang nggak sekolah kadung karuan nggak sekolah, kerja apa saja mau nyantai. Tapi kalau anak kita coba lulusan S1 dikon misalnya jualan di pinggir jalan, itu aja udah malu. Anak kita itu yang sekolah formal tadi, di antara kejelekannya adalah menjadikan mereka itu punya egonya yang lebih tinggi. Padahal kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tangan kepada mereka untuk apa saja, membantu siapa saja, insya Allah jadi ladang datangnya rezeki. Itu sudah pasti. Punya lisan ya digunakan untuk membantu orang, mungkin ngajari, mungkin unjukkan, nasihati dan sebagainya. Rezeki datang sendiri. Kita punya kaki gunakan untuk membantu orang lain, datang rezeki. Makanya tadi kalau ada orang dikasih tangan lengkap, kaki lengkap, bisa ngomong, mata ya bisa melihat, kok sampai makan saja nggak bisa, keterlaluan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tusibhum sayyi'ah, ketika giliran ditimpa kejelekan, ditimpa musibah, ditimpa kekurangan. Yang kekurangan musibah itu sebetulnya kata Allah ya karena ulahnya sendiri. Kemudian mereka itu memutus rahmat Allah. Tiba-tiba mereka berputus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah nyalahke Gusti Allah. Ya Allah, saya sudah sekolah tinggi-tinggi kok ora entuk kerja. Sing disalahke Gusti Allah, sing disalahke Prabowo. Padahal janjane kan kita kalau mau bikin kerja sendiri ya bisa. Apapun bisa jadi pekerjaan. Jadi sekali lagi jangan kita ini mudah menyalahkan orang lain. Jadi ini Prabowo presiden ya karena kita nyoblos sendiri. Artinya apa? Ya kesalahan tangan kita sendiri. Giliran wis dadi malah ra karuan. Jadi sekali lagi jangan sampai menyalahkan siapa-siapa, apalagi kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kita dikasih begini ya sudah alhamdulillah. Yang penting podo rukune esih diparingi urip alhamdulillah. Masalah makan, masalah kerjaan biar kita nanti nyari. Yang penting kita ada tangan, yang penting kita ada mata, diberikan oleh Allah kaki, diberikan kesempurnaan nikmat. Ini adalah nikmat yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo. Monggo.